Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait kasus Harun Masiku lagi. Rupanya kali ini belum selesai di Hasto saja. Dan kali ini ada juga kader PDIP yang ternyata juga menjadi terseret ke dalam kasus Harun Masiku. Bahkan dicekal untuk keluar negeri ya kan. Sebelum detik-detik sidang pra peradilan. Kita lihat ya gimana Oppo membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Itu lagi kader PDIP yang dicekal ke luar negeri. Siapa itu, Bung? Ada deh. Masalah apa, Bung? Tetap masalah Harun Masiku. Tetap Harun Masiku ya. Lanjutan. Spill dulu namanya, Bung. Inisialnya aja ya. Inisial. Inisialnya adalah Agustiani Tio Fridelina. Lengkap itu bukan inisial. Itu nama lengkapnya, Bung. Ada lagi lanjutannya. Apa itu, Bung? Agustiani Tio Fridelina Sitorus. Iya. Serius, Bung, serius. Aku jujur aja lah berharap ya, yang model-model kayak gini cukup lah dia di situ terus. Nggak tahu ada kawannya lagi. Iya. Tapi jujur kawan-kawan ya, ini hanya oknum. Iya. Ya, semua marga Sitorus baik-baik kayak Opung Parpella. Iya. Kalau yang kayak gini ini cuma oknum ini. Aku akan panggil nama kawan ini Agustiani aja ya, nggak pakai Sitorusnya. Ngisi di sini aja. Kalian ingat tanggal berapa ini? Tanggal 5 Februari. Iya. Apa ini, Bung? Ya ini kan hari persidangan pra peradilannya Hasto. Ini hari ya. Oh iya ya, karena beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, KPK minta penjadwalan ulang. Iya, KPK yang minta ya. Kenapa KPK minta penjadwalan ulang? Karena kemarin Hasto juga minta penjadwalan Iya, ulang. gantian. Enggak. Ya, KPK minta penjadwalan ulang ya. Karena apa? Karena mereka masih disibukkan dengan kasus-kasus korupsi yang lainnya. Ternyata bukan cuma itu aja. Ternyata mereka berusaha untuk menguatkan bukti-bukti dan saksi yang akan dihadirkan di sidang pra peradilan. Makin ngeri ya. Salah satunya pencekalannya si Agustiani ini. Iya. Bagi yang tidak tahu apa perannya Agustiani di dalam Harun Masiku, jadi Agustiani ini adalah anggota DPR RI tahun 2019-2024 kan begitu. Nggak tahu lah ya, caleg atau anggota dewan, kayaknya caleg lah ya. Dan ternyata tahu ndak kalian, sewaktu kasusnya Harun Masiku ini, ternyata dia menjadi anggota Bawaslu. Anggota Bawaslu ya. Mana yang benar informasi ini? Iya. Katanya dia anggota dewan 2019-2024. Tapi ujung-ujungnya jadi anggota Bawaslu. Iya. Kok double ya? Jadi ya dia ini kerjasama dengan Agus Setiawan. Anggota KPU. Kan hebat itu kader PDIP. Agus Setiawan ditangkap karena apa? Karena dia menjadi komisioner KPU ya untuk Harun Masiku ini, masalah Harun Masiku. Nah, anggota Bawaslu-nya juga dari kader PDIP. Memang betul dirancang mereka, Pak. Iya. Udah lengkap. Udah kerjasama komisioner KPU dengan anggota Bawaslu. Iya. Orang-orang itu juga ya. Jadi Agustiani ini waktu itu ya menjumpai atau menghubungi siapa namanya itu, Titi Anggraini. Titi Anggraini ini adalah anggota dari Perludem. Perludem itu perkumpulan pemilu dan demokrasi ya, yaitu yayasan independen katanya. Iya. Yayasan independen yang aktif di dalam pemilu yang ada di Indonesia ini. Jadi waktu itu yang namanya Agustiani ini menanyakan kepada Titi Anggraini, adakah celah dari undang-undang untuk menaikkan nama Harun Masiku menjadi DPR RI?
Ternyata Mbak Titi Anggraini ini mengatakan bahwasanya maaf tidak ada celah. Walaupun dikatakan tidak ada celah, ternyata mereka tetap memaksakan Harun Masiku untuk di PAW. Harun Masiku di PAW, Nazarudin Kemas di PAW dan digantikan menjadi Harun Masiku ya. Jadi memang si siapa namanya ini Agustiani ini seorang berpengaruh waktu itu Bawaslu. Jangan main-main ya. Orang yang harusnya mengawasi jalannya pemilu, malah mereka yang melakukan tindakan kecurangan. Jadi selama ini gitu tuh permainannya PDIP. Iya. Main di KPU, main di Bawaslu. Lengkap ya kan. Kayak mana enggak anggotanya disusupkan di KPU, disusupkan juga di Bawaslu. Iya. Pantasan banyak yang menang. Ternyata salah satu faktor kemenangan PDIP selama ini bukan cuma faktor Jokowi. Ternyata faktor KPU dan Bawaslu. Kayaknya ini anggota-anggota KPU dan Bawaslu ini ya, yang kemarin-kemarin ini coba diperiksa ulang dulu. Bikin daftarnya berapa kader PDIP yang jadi anggota atau komisioner KPU dan berapa kader PDIP yang menjadi anggota Bawaslu. Makin seru ini kayaknya ini. Pantaslah PDIP makin lama makin gak kedengaran suaranya. Karena apa? Takut kelihatan terlalu banyak sakitnya. Lu jangan main-main kau Pung. Yang terbukti itu kan cuma satu KPU, satu Bawaslu. Lah iya, itu yang ketahuan. Kita nggak tahu di daerah-daerah lainnya. Kita bukan seuzon. Ya tapi ini adalah bukti bahwasannya ya mereka menyusup gitu loh. Masuk ke KPU, masuk ke Bawaslu. Supaya apa? Supaya mereka tetap menjadi number one. Masuk akal kan, logika kan? Ya ini buktinya coba ya. Disusupi satu ke KPU, disusupi satu ke Bawaslu. Ketahuan kau. Ketahuan. Tapi tahu nggak, jujur aja ya, ini di luar konteks dulu. Si Agustiani ini sekarang itu padahal lagi sakit dan dia kepingin pergi ke Guangzhou, Cina ya, untuk pergi berobat. Nggak taunya dicekal. Aku mau bilang Namburu. Aku manggil Namburu sama dia, Wak. Coba mau dibilang. Burus itu urus. Aku Namburu, aku bilang sama Namburu ya, Namburu berobat aja di dalam negeri ya, walaupun kualitasnya nggak bisa dikatakan nomor satu, tapi yang penting semuanya boleh berjalan dengan lancar Namburu. Cemana mau dibilang salah Namburu itu, kalau Namburu kemarin itu tidak ikut-ikutan, udah bisa Namburu pergi berobat ke luar negeri. Iya kan? Jadi Namburuku ini biar tahu kalian udah sempat menjalani hukuman. Sama seperti Wahyu Setiawan. Cuman sayangnya Wahyu Setiawan sehat-sehat saja. Namburu ini katanya kanker. Aduh, kayak mana ndak kepikiran semua. Di dalam penjara dia. Aduh. Jadi sebetulnya, aku dapat bocoran sebetulnya Namburuku ini biar tahu kalian, ini entah caleg, entah anggota DPR RI dari Jambi. Ya kan aku nggak peduli lah itu. Jadi ternyata pencekalan dilakukan oleh KPK baru-baru ini ya. Ternyata KPK ingin menguatkan bukti dan juga saksi ya untuk diajukan di persidangan nanti ya. Jadi kita akan lihat bagaimana KPK dan juga Hasto Kristianto hari ini bertanding di pra-peradilan. Apakah KPK takut? Oh tentu tidak. Karena apa? Karena bukti saksi semua sudah mengarah kepada Hasto. Banyak kali cerita mumpung paling juga nggak ditahan juga. Itu urusan belakangan lah itu. Kita lihatlah bagaimana pertandingan mereka yang ada di pengadilan negeri
ya untuk proses pra peradilan ini ya. Kalau memang Hasto nggak ditangkap juga, kita akan lihat bagaimana reaksi PDIP. Kalian tahu kenapa PDIP senyap? Karena statusnya Hasto masih digantung. Belum sidang. Belum sidang. Yakinlah kalian, yakin kalian. Setelah sidang, keluar lagi orang ini. Jadi mereka lagi nunggu sidang ini ya kan. Ya, sidang kan tanggal 5 Februari. Perhatikan kalian lah dari kemarin sampai sekarang. Mingkem. Tak bersuara. Nyaris tak terdengar. Karena apa? Ada beberapa peristiwa besar ya, mulai dari pagar laut sampai sekarang masalah gas LPG ya. Itu muncungnya Deddy Sitorus dan kawan-kawan yang lain termasuk Guntur Romli nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Malah yang cari-cari perhatian itu si Oneng. Oneng. I'm sorry to say ya, kualitas-kualitas seperti itu kayaknya kurang cocok itu menanggapi masalah-masalah heboh yang ada di bangsa ini. Gak cocok gitu loh. Jadi wibawa dari partaimu yang besar itu hilang. Karena apa? Kau cara menyampaikan, halo guys, PPN 12% kita lihat aja ya. PPN 12% itu akan menyengsarakan rakyat. Maka kami PDIP sedang menolaknya. Pagar laut begitu juga. Hai guys. Mari kita akan lihat bagaimana tindakan Bapak Prabowo yang gercep. Begitu juga gas LPG. Hai guys. Cuman sebatas ini kemampuan karir yang mau ditampilkan. Mana Guntur Romli? Deddy Sitorus mana? Adian Apitupulu mana? Ciko mana Ciko? Pandada Baban mana? Putra Nababan mana? Aduh, ini entah yang mana-mana, entah siapa-siapa aja yang kalian sodorkan ke publik. Hai guys. Aduh, kita akan lihat ya setelah sidang ini bagaimana ya. Makanya gue bilang lagi senyap ini karena apa? Orang ini orang ini sedang berhati-hati. Jangan salah-salah ngomong, salah-salah bertindak. Ada efeknya sama si Hasto. Mereka harus menjaga situasi sekjen mereka supaya tetap aman, ya kan? Jangan gara-gara tingkah mereka nanti si Hasto makin makin nyusruk gitu loh, nyusruk. Tahu kalian nyusruk nggak? Ya, jadi kita lihat saja. Tapi itu analisaku pertama tentang PDIP ya. Makanya PDIP mereka senyap atau lebih tepatnya menyenyapkan diri. Oleh karena apa? Ya, oleh karena sedang bergulir ya, ini sedang proses persiapan persidangannya pra peradilannya si Hasto. Kan begitu. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat apakah PDIP sekarang sedang berusaha untuk menarik simpati rakyat, berubah 180 derajat. Dari yang nyerang, diam-diam aja. Kan begitu kan? Kemarin kan mereka membabi buta menyerangkan begitu. Bayangkan kalian membabi buta. Udah haram buta lagi. Babi wah. Kan udah parah itu membabi buta namanya kan. Sekarang ku lihat
Ya sekarang aku tengok lebih menjaga mulut, lebih menjaga bahasa, lebih menjaga statement, semua dijaga. Nggak tahu kita apakah mereka sedang cari muka atau mengambil hati? Kan begitu kan? Ya mengambil muka dan mencari hati kok terbalik. Ya, mencari muka dan mengambil hati ya kepada Presiden Bapak Prabowo. Karena bagaimanapun juga Bapak Prabowo adalah tokoh paling berpengaruh di bangsa ini dan dia bukanlah seorang petugas partai. Gitu dia ya. Jadi artinya apa? Ya PDIP ternyata semakin lama semakin menyadari bahwasanya mereka tidak bisa bersikap arogan kepada Bapak Prabowo. Coba selama ini ya, mereka katakan mereka akan jumpa dengan Prabowo, mereka akan jumpa dengan Prabowo, mereka akan jumpa dengan Prabowo. Ya, tapi ku tengok dari statement mereka itu, mereka tidak mau merendahkan hati gitu loh, tidak mau merendahkan diri. Mereka tuh seolah-olah ingin memframing bahwasannya Bapak Prabowo yang kepengen jumpa sama mereka. Padahal sebetulnya yang ngebet pengen jumpa itu mereka sama Bapak Prabowo. Untung aja Bapak Prabowo tidak langsung menjumpai mereka. Kalau sempat Bapak Prabowo menjumpai mereka, mereka akan katakan bahwasanya ya bangsa ini masih memerlukan PDIP. Pemerintahan ternyata masih memerlukan PDIP. Jadi di sini semakin menegaskan bahwasanya ya negara ini nggak terlalu mementingkan atau nggak terlalu membutuhkan PDIP. Negara, aku bilang negara. Ya kan udah dilihat buktinya Bapak Prabowo lebih memilih dia ketemu pergi ke pesta pernikahan bisa, jumpa sama PDIP nggak bisa. Terjun langsung kemarin itu memantau makan siang bergizi gratis bisa, jumpa sama PDIP nggak bisa. Udah aku bilang sama kalian, yakin aku kalau misalnya besok Bapak Jokowi ngundang makan siang aja ke Solo, makan siang datang itu. Makan siang loh. Ya, itu dia ya. Jadi kita lihat aja dulu nanti bagaimana sikap PDIP setelah ini. Apakah setelah persidangan ini mereka masih tetap diam-diam saja atau mereka makin galak? Kita lihat, oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya ya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.